Sebelumnya, saat Aldi memeriksa kepulan asap yang dia lihat di tengah hutan, sialnya dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Dan ternyata di dalam ada seekor orang hutan yang bernama Wahyu. Karena Aldi membawa tongkat listrik yang dia temukan di desanya, Wahyu mengira bahwa Aldi adalah pasukan klan monyet bertopeng, sehingga Wahyu berniat untuk menyerang Aldi. Tapi Aldi berusaha meyakinkan Wahyu dengan menjelaskan kejadian tragis yang menimpa keluarga dan anggota klannya yang telah diserang oleh pasukan klan monyet bertopeng. Mendengar itu, Wahyu pun akhirnya percaya, karena dia juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami Aldi. Wahyu memberitahu bahwa api itu adalah jasad temannya yang sedang dia kremasi karena dihabisi oleh klan monyet bertopeng. Lalu Wahyu memperlihatkan beberapa buku yang dia punya. Wahyu juga memberitahu Aldi bahwa para monyet di zaman Caesar mengerti dengan semua simbol dan tulisan yang ada di dalam buku itu. Mendengar nama Caesar, Aldi pun mengatakan bahwa pemimpin klan monyet bertopeng yang bernama Pak Edi juga mengatasnamakan Caesar saat menghabisi ayahnya dan menculik semua anggota klannya. Lalu karena tidak mengetahui apa-apa, Aldi pun bertanya kepada Wahyu siapakah Caesar sebenarnya. Wahyu pun memberitahu Aldi bahwa pasukan klan monyet bertopeng telah memanipulasi para monyet dengan mengaku sebagai penerus Caesar dan memutarbalikan apa tujuan Caesar sebenarnya. Lalu Wahyu juga menjelaskan kepada Aldi bahwa Caesar adalah pemimpin yang telah mengajarkan para monyet untuk bisa berbicara. Caesar juga selalu mengajarkan para monyet untuk selalu bekerja sama dan sesama monyet tidak saling membunuh. Tapi setelah berlanjutnya generasi dan terpecahnya beberapa klan monyet, nama Caesar dan perintahnya semakin dilupakan. Lalu Aldi melihat lukisan manusia zaman dulu yang sangat bertolak belakang dengan kondisi mereka saat ini. Wahyu pun memberitahu, sebelum manusia terkena virus seperti sekarang, manusia dan monyet hidup berdampingan. Bahkan Caesar juga dirawat dan dibesarkan oleh manusia yang bernama Zul. Lalu setelah mendengar semua sejarah tentang Caesar, Aldi pun berniat melanjutkan perjalanannya untuk mencari ibu dan anggota klannya yang telah diculik oleh pasukan Pak Edi. Tapi saat mereka menuju ke kuda Aldi, mereka melihat wanita yang sebelumnya telah menyerang dan mencuri makanan di desanya Aldi. Melihat kejadian itu, Wahyu yang dari awal memang tertarik dengan cerita manusia, mengira bahwa ini adalah petunjuk dari Caesar. Wahyu juga menyimpulkan mungkin saja wanita itu telah mengikuti Aldi dari desanya, hanya untuk meminta pertolongan. Sehingga, Wahyu pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan Aldi yaitu mencari ibu dan anggota klannya. Karena mungkin saja jika wanita itu memang mengikuti Aldi, maka Wahyu bisa bertemu dengan wanita itu lagi.